Shalom Amin. Bapak Ibu semuanya. Shalom. Oh, Shalom. Ya, Bu Esther, Mira, Yanti, Shalom, Pak. Pastor Lepri, Yuli ya. Ya, orang-orang yang setia, Bu Mona, siapa lagi di sini? Ada Bu Seni, ada Pak Afi. Ya, kayaknya udah lama ya Pak Lepri ya, saya nggak ngisi ya. sudah Oke, satu jadi tahun ya, Bos? Satu. start. Long time no see, Long Pak. time, iya nih Bu Esther. Kapan kita ke Bandung lagi ya, Bu Esther? Secepatnya, Oke. Pak. Oke, saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya ya. Kan udah lama kita mau mengulang ya sedikit ya sebenarnya materi-materi yang saya bawakan itu banyak kan sudah pernah ya. Tapi mungkin hari-hari ke sini ada penekanan-penekanan yang berbeda dan juga ada penemuan-penemuan saya pribadi ya menemukan kebenaran firman. Jadi memang Bapak Ibu yang disebut kebenaran ya, yang tertuang dalam Alkitab firman Tuhan, itu makin dihayati, digumuli ya, direnungkan, itu ada hal-hal baru yang diungkapkan oleh Tuhan sendiri ya, yang itu menjadi apa ya, private, menjadi pribadi sekali ya, karena bersentuhan dengan hidup kita masing-masing. Nah, itu yang menurut saya Bapak Ibu kehidupan Kristenan yang menggairahkan ya. Menurut saya itulah kekristenan yang sesungguhnya bahwa dalam perjalanan sehari ke hari itu ya sangat nyata penyertaan Tuhan dan sangat nyata perjalanan kerohanian kita dalam mengenal Tuhan ya. Jadi mengenal Tuhan itu bukan sesuatu yang apa ya terjadi seketika saat-saat tertentu ya, mungkin saat di gereja saja atau saat mengalami peristiwa tertentu, terutama dalam hal kegiatan rohani ya. Tapi esensi kekristenan, esensi kebenaran, ke pengajaran yang diajarkan Tuhan Yesus, sesungguhnya kehidupan kekristenan itu adalah kita belajar untuk masuk dalam dimensi Allah yang melingkupi seluruh hidup kita. Ya, bahasa ini mungkin kelihatan abstrak ya, tapi nanti kita akan bedah bahwa sesuatu yang abstrak, misalnya, oh apa itu menjadi Kristen? Oh ya, menjadi Kristen itu artinya kita mau ikut Yesus, mengikuti jalannya untuk menjadi serupa dengan Kristus, ya, memiliki karakter Kristus. Ya, kalimat itu saja benar, tapi ya bisa sebagian besar kita mungkin menganggap itu abstrak. Apa yang disebut serupa Kristus? Ya, apa implementasi atau apa itu wujud nyata dalam hidup kita? Ya, memang awalnya akan kelihatan abstrak, Bapak Ibu, ya. Dan kebenaran dari Allah ya yang kita percaya sebagai sumber segala sumber ya, Bapa yang adalah Allah yang sumber segala sumber itu bukan sesuatu yang mudah mudah diraih gitu loh, mudah dijangkau hanya dengan melakukan ya kegiatan-kegiatan tertentu, hanya melakukan dan checklist-checklist ibadah tertentu atau kegiatan rohani tertentu atau kita melakukan kebaikan-kebaikan tertentu. Ya, kesenangan yang sesungguhnya itu lebih dari itu. Ya, lebih hanya menjalankan syariat atau menjalankan aturan-aturan keberagamaan. Nah, ini sesungguhnya yang membedakan ya dengan mungkin tanda kutip agama yang di situ ada aturan baku bagaimana orang menjalankan hidupnya ya diatur. Tapi yang saya pahami kekristenan ini kalau kita benar-benar mengalami eh, kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang digambarkan oleh Paulus dengan sangat detail, sangat baik di dalam perjanjian, banyak bagian dalam perjanjian baru dan juga oleh Rasul Petrus dan Yohanes, itu satu perjalanan kegairahan dalam mencari kebenaran hidup, mencari pemaknaan hidup. Perjalanan yang menggairahkan eh, bagaimana kita memang judulnya mencari Tuhan, tapi sesungguhnya indikasi atau bukti atau tanda bahwa kita menemukan Tuhan adalah dengan menemukan diri sendiri. Ya,
Kita pikir kita sudah tahu siapa kita. Kita pikir kita sudah tahu apa pikiran-pikiran yang di dalam diri kita ya. Kita pikir kita sudah mengenal diri kita dengan baik, tahu siapa saya, sifat saya seperti apa. Tapi semakin Bapak Ibu menyelami kebenaran firman Tuhan, ya, yang ada dalam Injil, ya, kita makin tahu bahwa makin kita makin tahu bahwa kita sebenarnya banyak yang nggak tahu, ya. Kita jadi sebelumnya kita tuh nggak tahu apa yang kita nggak tahu, ya. Tanpa kebenaran, ya, tanpa firman kebenaran, ya, sesungguhnya kita pada fase apa? Kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Jadi blank, ya. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Kita mungkin tahu apa yang kita tahu, tapi kita tidak tahu apa yang tidak kita tahu. Ya, jadi itu misteri kehidupan itu. Tapi semakin eh, Tuhan bukakan, ya, kita akan makin tahu apa yang kita tidak tahu. Karena kita akhirnya sedikit sedikit tahu apa yang kita tidak tahu, kita mencari tahu dan akhirnya sedikit demi sedikit mengerti, makin mengenal kebenaran itu, ketahuan, ya, pengetahuan yang sudah disediakan oleh Allah yang Maha Tinggi. Ya, jadi Bapak Ibu, eh, kita sama-sama mengencourage, ya, mengencourage apa? Ya, kita ada dalam fase perjalanan kehidupan beriman untuk kita makin mencari tahu apa yang sesungguhnya masih miss, masih hilang, masih masih apa ya, terputus, ya, dengan kebenaran yang Tuhan kehendaki, ya, dengan desain, ya, desain Allah, rancangan Allah yang semula yang Tuhan sudah punya buat kita masing-masing. Jadi itu kita percaya Tuhan itu sudah merancang kita dengan sempurna, ya, sejak kita ada dalam pikirannya. Tuhan sudah punya rancangan sejati. Tapi akibat dosa, rancangan itu, ya, belum terimplementasi, ya, belum bisa terwujud, ya, karena dosa yang memisahkan kita. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk menebus kita, bukan hanya menebus dari hukuman dosa, tapi memberikan jalan keluar bagaimana kita, ya, masuk dalam rancangan Tuhan yang semula untuk kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, ya, yang saya makin dalam pahami, ya, kekristenan ini sesungguhnya, ya, fokusnya, ya, fokus utamanya itu adalah tentang mengenal siapa saya, mengenal siapa saya, dan saya mengenal siapa sesembahan saya, siapa yang disebut Allah saya, ya, sehingga kita bisa bicara, ya, seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru, ya, kita bisa bicara begini: aku tahu kepada siapa aku percaya, ya. Jadi waktu kita awal menjadi Kristen, ya, itu banyak faktor kan. Kita tidak langsung memilih kita menjadi orang Kristen atau mempercayai Yesus. Banyak hal, ya, kecelakaan tanda kutip atau kebetulan atau kondisi, ya, karena orang tua kita Kristen, karena kita di sekolah Kristen dan seterusnya. Tapi, ya, apapun pintu masuk kita, akhirnya kita mengenal kebenaran, mengenal siapa Kristus ini, mengenal Injil, kita harus belajar tahu, ya, mencari tahu yang tadinya tidak tahu, mencari tahu kepada siapa kita percaya. Nah, itu inti semua dalam kekristenan. Nah, malam hari ini, ya, kita akan mendalami, ya, satu topik yang saya mendapat pencerahan baru, ya, topik ini, ya. Sebelumnya saya sudah pernah membawakan Bapak Ibu, ya. Tapi eh, ini menjadi suatu yang menarik sekali, Bapak Ibu, ya. Eh, Suatu yang sangat menarik, ya. Eh, Tentang menjadi umat pilihan, ya. Kita percaya orang Kristen itu umat pilihan, ya. Tapi apa sih sebenarnya menjadi umat pilihan ini, ya? Apa itu umat pilihan dan dan apa? Topik ini membahas juga predestinasi, ya. Sebelumnya kita sudah pernah bahas, ya, Bapak Ibu. Kita sudah pernah bahas sebelumnya tentang
kesempatan bagian 32 ini. Tapi saya akan apa namanya singgung eh, sebentar lagi ya. Saya ulangi lagi karena ini suatu hal yang sangat penting. Karena perjalanan kita menjadi orang Kristen ya, ini sebenarnya perjalanan mengerjakan keselamatan, menjalani jalan keselamatan sebagai umat pilihan, sebagai orang pilihan. Ya. Jangan kita salah menjalani. Kita sebenarnya termasuk dalam golongan umat pilihan, tapi tidak menjalani kehidupan kita sebagai umat pilihan. Nah, ini satu kesia-siaan ya. Kita menyanyiakan keselamatan itu, menyanyiakan apa anugerah keselamatan itu. Jadi di materi ini, Bapak Ibu, ya, mari kita renungkan makna menjadi umat pilihan ya bukan sekedar pengetahuan teologi teori ya teori tentang sejarah Alkitab bahwa umat pilihan itu dimulai dari bangsa Israel ya sebagai umat pilihan jasmani di Perjanjian Lama kemudian di Perjanjian Baru umat Kristen adalah umat pilihan ya yang dipilih untuk mengenal Tuhan bukan hanya sebatas itu tapi selalu selalu dalam pelajaran di Zoom ini apa implikasinya buat hidup kita? Apa sih maknanya? Apa pengaruhnya loh? Ya, kita tahu kebenaran ini so what gitu loh. Nah, kita bisa ngomong gitu. Saya tahu kebenaran ini so what gitu. Ya karena ini kadang-kadang ya seringkali umat orang Kristen ya termasuk saya dulu juga kepo ya. Jadi ini saya kebetulan masuk di grup ya, di grup alumni gitu ya, yang Kristen. eh Mereka ada yang suka melemparkan isu diskusi ya, itu hal-hal yang menurut saya bukan hal yang esensial gitu ya. Ada yang mempertanyakan apa namanya soal bagaimana soal baptisan yang benar ya, baptis selam atau baptis teluk atau bagaimana ini terutama yang menarik itu kalau bicara soal akhir zaman ya apa tanda-tanda akhir zaman itu kapan antikris itu muncul ya Eh, kapan ada apa tanda binatang ya terus melihat hal-hal yang terlalu ngeroh gitu ya terlalu ngeroh artinya hal-hal spiritual yang tidak punya dampak nyata buat kita ya kita bukan berarti itu suatu yang salah ya kita harus tahu secara komprehensif secara menyeluruh tapi marilah kita ya mendalami firman Tuhan itu yang punya apa akibat punya konsekuensi langsung terhadap keselamatan kita ya akhir dari keselamatan kita ya apakah kita benar-benar bisa diterima masuk dalam rumah Bapa atau tidak itu yang paling utama ya jadi ada pengetahuan di Alkitab ya yang sebenarnya tidak cukup jelas gitu kan ya eh, tidak detil gitu ya kalaupun misalnya soal saya masih ingat tuh yang mempertanyakan soal raksasa ya apa namanya Nephilim siapa Nephilim gitu dibahas dari segi mitologi dan seterusnya gitu ya banyak tafsir tentang itu ya Eh, katanya Nephilim itu malaikat yang jatuh yang menikah sama manusia nah eh buat saya itu tidak dijelaskan eksplisit di Alkitab ya kita punya tafsir itu kalaupun kita tahu ya sesuai sejarahnya tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Jadi uh, saya mengajak teman-teman di Zoom ini untuk mulai seeking ya, mencari pengetahuan apa, mencari kebenaran apa yang punya implikasi ya, implikasi langsung ya atas hidup kita. Bapak Ibu ya gini, bahkan kita yang kayak seperti saya contohnya yang punya kesadaran untuk mencari tahu aja ya apa yang penting ya kadang-kadang masih terjebak pada hal yang tidak penting menurut Tuhan ya menurut Tuhan kemudian hari ya waktu saya pada fase itu menurut saya itu penting tapi dengan perjalanan waktu akhirnya saya sadar bahwa apa yang saya pentingkan ya hal-hal yang misalnya dulu saya bicara bahwa kalau namanya melayani Tuhan melayani yang disebut melayani Tuhan ya harus
full time, ya harus punya jabatan di gereja. Itu berarti benar-benar saya melayani Tuhan karena ada sertifikasinya, ada kelihatan ya nyata saya jadi pelayan di gereja oleh apa. Gitu. Nah, dulu saya itu bukan suatu yang salah gitu ya, tapi tidak lengkap ya. Eh, tapi dengan perjalanan waktu saya akhirnya tahu yang disebut melayani Tuhan apa sesungguhnya. Melayani Tuhan itu apakah mengerjakan pelayanan, mengerjakan menjadi aktif dalam kegiatan, menjadi pengurus, atau ya rajin melakukan kegiatan rohani ya. Dulu masih ingat tuh ada namanya Komsel, itu setiap minggu, terus ada acara bakti sosial, ada acara doa keliling, dan seterusnya. Dan waktu itu saya masih ingat sekali merasa bahwa waktu itu di gereja saya saat itu saya sudah tahu semuanya karena di gereja itu di ada kegiatan mulai dari lahir sampai orang mau meninggal itu semua ada kegiatan kerohaniannya ya. Tapi seiring perjalanan saya mengenal kebenaran, saya akhirnya tahu bahwa yang disebut benar-benar melayani Tuhan adalah jika saya sudah masuk dalam dimensi melayani perasaan Tuhan. Ya, melayani perasaan Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang tertulis saja, ya, apalagi tertulisnya bukan di Alkitab, tapi tertulisnya dalam peraturan gereja, dalam uh, apa namanya aturan tata cara sinode tertentu, ya, atau adat istiadat atau apa namanya ya aturan-aturan gereja yang dibuat oleh bapak-bapak gereja dulu, ya. Tapi sesungguhnya kita melayani Tuhan itu melayani perasaannya, ya, melayani perasaan Tuhan. Melayani perasaan itu gimana sih gitu ya? Melayani perasaan Tuhan itulah ya, itu yang artinya kita bisa mengikuti, menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Kita bisa mengerti arah ya, arah apa yang Tuhan kehendaki dipikirkan. Jadi eh, kita akan melakukan semua kegiatan ya, semua yang dilakukan oleh tangan, kaki, mulut kita itu seperti apa ya bersama-sama ya dengan Tuhan ada sosok pribadi yang kita kita consider ya sadar ya di mana kita memberi pertanggungjawaban ke dia kita melihat sosok ini ya sebagai cermin kita untuk melakukan sesuatu ya dan jelas di Alkitab sosok pribadi Allah itu sekarang ini setelah Yesus naik ke surga adalah diwakili oleh kehadiran Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus itulah yang pribadi Allah yang kita harus selami perasaannya, ya. Perasaannya seperti apa. Nah, mungkin itu akan suatunya abstrak, ya, Bapak Ibu. Tapi mau kita harus belajar, ya. Memang awalnya abstrak, tapi menjadi umat pilihan, tidak ada pilihan untuk umat pilihan, ya, untuk memperhatikan pikiran dan perasaan Allah. Kita bukan umat, ya, umat pilihan itu bukan umat yang hanya menjalani ya hari demi hari kehidupan keagamanya dengan menceklis ya membuat checklist apa yang harus saya lakukan ya berdasarkan peraturan gereja dan seterusnya tapi membangun hubungan membangun komunikasi membangun kepekaan keintiman dengan Allah yang diwakili kehadirannya melalui Roh Kudus. Nah, eh, itu Bapak Ibu tidak mungkin terlaksana kalau kita tidak membangun kesucian hidup. Ya, jadi bantalannya di sini ya. Kesucian hidup, hidup yang eh, berkenan di hadapan Tuhan ya. Kalau kita makin tidak meleset, makin tepat sasaran, makin tidak hamartia ya. Saya sendiri ya mulai melihat bahwa kita bebas dari kodrat dosa secara penuh itu memungkinkan ada jalannya ya. Tidak langsung tapi kita minimal sudah bisa melihat ya terowongan itu, terowongan kesempurnaan itu. Di mana kita mau nggak mau harus berjalan terus. Nah, Bapak Ibu, eh,
Saya mencoba untuk ini ya, mengulang sebelumnya yang tadi Pak Lepit juga ya sebutkan di awal ya bahwa eh, perjalanan peta jalan umat pilihan itu sesungguhnya ya cermin dari perjalanan bangsa Israel ya ke mana? Cermin perjalanan umat pilihan kita perjanjian baru itu sebenarnya cermin dari apa? Perjalanan umat Israel dari Kanaan menuju eh, apa? Dari Mesir menuju Kanaan ya. Jadi kalau umat pilihan secara jasmani yaitu bangsa Israel dulu konsekuensi dari umat pilihan itu sebagai bangsa Israel, dia harus melakukan perjalanan secara jasmani dari Mesir kepada Kanaan. Ya, dia menempuh jarak, ya, jarak yang harus dia lalui. Ya, dan yang menarik, ya, jarak perjalanan yang tadinya sebenarnya nggak hanya bisa ditempuh dalam beberapa bulan saja, ya. Tapi ditempuh oleh bangsa Israel itu dalam waktu 40 tahun. Jadi ini bukan semata-mata Tuhan membawa melalui padang gurun itu supaya cepat sampai, tapi ternyata perjalanan melalui padang gurun itulah perjalanan kesempurnaan mereka, perjalanan kehidupan iman mereka. Ya, Tuhan mau mereka meninggalkan ya, sifat Mesir mereka supaya ditinggalkan di padang gurun supaya mereka siap masuk ke tanah Kanaan. Ya, nah ini ya. Jadi kita lihat bahwa perjalanan yang sebelumnya itu sebenarnya singkat ya, hanya beberapa bulan saja, tapi Tuhan membawa perjalanan yang berkeliling ya. Ada setiap mereka singgah itu ada tujuannya ya. Dari situ apa, Bapak Ibu? Kita lihat betapa banyak ya sifat karakter bangsa Israel yang harus diperbaiki, yang harus ditanggalkan ya. Yang harus ditanggalkan sebagai syarat mereka masuk tanah Kanaan. Dan yang menarik pertanyaannya, apakah semua bangsa Israel yang tadinya dari Mesir, ya, yang awalnya yang berasal, yang sudah lahir di Mesir dan besar di Mesir, dan mereka mulai berjalan bersama Musa saat itu, ya, itu apakah sampai ke Kanaan? Ya, tidak kan? Hanya dua keluarga saja. Itu sebenarnya indikasi yang keras buat kita ya, satu peringatan yang keras bahwa umat pilihan itu belum tentu terpilih masuk tanah Kanaan. Itu sudah jelas itu. Umat pilihan yang di mana Tuhan sudah melakukan mukjizat, menunjukkan kasih setianya, kasih karunia-Nya ya dengan membela bangsa Israel ya, menunjukkan satu mukjizat yang luar biasa yang tak terbantahkan yang dalam perspektif kita sekarang harusnya tuh orang Israel ngerti gitu bahwa ini tuh Allah yang benar, Allah yang sungguh-sungguh. Tapi nyatanya enggak loh. Ya, nyatanya mereka apa Bapak Ibu mempertanyakan kan dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan, mereka mempertanyakan Allah enggak? Apa contoh peristiwa Israel itu tidak percaya pada Allah? Minimal tidak percaya pada Musa. Kalau tidak percaya Musa ya tentu mereka tidak percaya Allah yang disembah Musa. Apa contohnya mereka mempertanyakan tindakan Tuhan itu? Ada yang tahu nggak? Contohnya, nih. Ada yang tahu? Ya, apa setuju semua bahwa bangsa Israel itu nurut-nurut gitu ya dalam perjalanan mereka ini? Ketika diperhadapkan, tidak di hadapan mereka ada laut,
Jadi mereka pikir mereka mau dikubur di situ. Ya, itu satu. Ya, Ini mereka mengadakan mukjizat, ya, mereka putus asa, tapi Tuhan memberikan mukjizat kan. Nah, setelah itu pun masih kan, apa contohnya? Mereka nggak apa Menemukan mata tidak air, menemukan air kan? tidak menemukan Terus air. dikasih air, airnya apa? Pahit, Pahit. Makanya disebut apa? Marah ya, Pak? Apa? Marah nih, marah ya, marah-marah. marah. Ini mereka mengutuk, bersungut-sungut lah istilahnya di situ. Bersungut-sungutnya mereka nggak berani kepada Yahweh gitu kan, kepada Musa, ya. Apakah apa apa sungut-sungutnya? Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau mau mengubur kami di padang gurun? Kan itu kurang ajar sekali ya. Coba Bapak Ibu pikirin ya. Itu mereka itu baru mengalami mukjizat tuh bertubi-tubi ya, Pak Lepri ya. Berapa kali mereka mengalami melihat mukjizat Tuhan itu? Ya, berkali-kali lah. berkali-kali dan itu spektakuler sekali itu. Nah, ternyata Bapak Ibu ini gimana ya? Ini jelas ya pelajaran ini saya suka sekali perjalanan umat Israel itu benar-benar paralel dengan perjalanan kerohanian orang Kristen gitu. Jadi kalau ada sekarang orang Kristen menganggap bahwa oh pendeta yang melakukan banyak mukjizat ya banyak memperlihatkan supranatural itu berarti pendeta yang benar dan kudus. Itu benar atau salah itu? Tidak ada hubungannya ya, betul nggak? Dengan karakter orang. Ya, di Matius itu jelas kan, banyak orang yang menyebut namamu, melakukan mukjizat demi namamu, tapi eh, mereka dibuang karena tidak mengenal mengenal Bapa. Ya, tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi di sini jelas Bapak Ibu, apa yang kita pelajari yang saya dapat di sini ya. eh Tuhan memang kalau kita menjadi umat pilihan itu artinya kita tuh menyerahkan kunci ya, kunci bawa kendaraan hidup kita itu kepada Tuhan untuk Tuhan setir gitu loh. Kita harus nurut ya. Artinya kita kalau mengaku sebagai umat pilihan, kita tuh sudah kontrak sebenarnya ya. Saya mau ke tanah Kanaan. Yang nggak tahu pokoknya tanah yang penuh susu dan madu. Pokoknya yang nikmat ya, nggak seperti Mesir ya. Saya mau jadi umatmu Yahweh. Nah, saya serahin kunci saya nih, ya. Saya disetir mau ikut, ya. Kalau sudah percaya, mempercayakan, ya kita harus ikut dia kemana gitu loh. Diputer-puter, ya harus ikut gitu. Karena kita harus ngomong kan udah percaya. Nah, waktu orang Israel mungkin ya eh, menyatakan mau ikut, ya Elohim Yahweh untuk masuk ke tanah Kanaan, mereka juga sebenarnya belum sadar bahwa mereka sebenarnya belum siap atau banyak banyak hal yang harus dirubah. Bahwa mereka sebenarnya belum layak masuk tanah Kanaan. Ya, mereka nggak sadar bahwa mereka sebenarnya belum layak masuk tanah Kanaan. Sama seperti orang Kristen, waktu pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, menerima anugerah keselamatan, mereka pikir mereka langsung layak untuk hidup bersama Tuhan Yesus, dimuliakan bersama Yesus gitu ya. Pokoknya yang penting saya mengaku Yesus sebagai Tuhan, menyembah, memuji gitu, udah. Ya, itu dimaklumi sebagai anak-anak rohani, bayi rohani saat itu, ya pengetahuan sampai di situ, ya, ya kan biasanya gitu, orang yang baru belajar sesuatu, misalnya orang yang baru belajar kungfu gitu ya, atau karate gitu ya, kadang-kadang merasa lebih jago kan, daripada orang yang sudah sabuk hitam gitu. Kalau sabuk hitam, orang yang sudah tinggi levelnya itu biasanya nggak kelihatan ya, rendah hati gitu kak, nggak menunjukkan. Tapi kalau yang baru setengah-setengah, baru sedikit dapat ilmu biasanya kelihatan sombong, kelihatan mau show off gitu. Nah, kita sebagai orang Kristen juga awalnya menyatakan diri layak gitu, ya langsung layak gitu. Ya seperti orang Israel ini, tapi Tuhan bawa dalam perjalanan padang gurun, ya sama seperti kita juga dibawa Tuhan dalam perjalanan padang gurun untuk Tuhan perlihatkan apa siapa kita, ya, siapa kita, dinamika apa yang ada dalam diri kita yang tadi dibukakan, ya yang apa yang kita tidak tahu dibukakan, ya kita akhirnya sedikit demi sedikit tahu yang tadinya kita nggak tahu.
ya, tentang diri kita sendiri. Jadi perjalanan Bapak Ibu mengenal Tuhan itu menurut saya mutlak, mutlak, ya, konsekuensinya adalah kita makin mengenal diri kita. Jadi kalau dia ngaku ikut Tuhan, ikut menjadi orang yang suci, apa istilahnya orang alim gitu ya, ikut Tuhan, tapi dia tidak makin mengenal dirinya, itu adalah kebohongan. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin Tuhan didekati oleh kita, ya, istilahnya, dan Tuhan mau dengan kita, mendidik kita itu tidak mempersoalkan, ya, karakter kita, kesucian kita, tidak mungkin, ya. Itu terbukti bahwa jangankan hal yang rohani, hal yang jasmani aja, ya, tanah Kanaan itu tidak semua orang Israel yang dari Mesir itu layak loh, ya, terseleksi mereka yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak, yang ikut-ikut, yang ikut Elohim Yahweh hanya main-main, apa, tidak sepenuh hati, akhirnya gugur, ya, gugur dalam perjalanan. Itu menunjukkan apa? Bahwa untuk sampai tanah Kanaan itu memang ada prakondisinya, ada syaratnya. Syaratnya itu adalah bahwa orang yang masuk ke situ tuh harus punya habit, ya, yang sesuai, ya. Jadi tanah perjanjian itu ya punya ekosistem, punya lingkungan yang tertentu, yang di mana orang yang hidup di lingkungan itu ya harus bisa menyesuaikan diri, harus sama, ya, bisa beradaptasi gitu. Ya sama seperti kalau kita nggak mungkin manusia hidup di lautan, ya, karena kita bukan, eh, apa namanya, seperti ikan yang punya sistem pernafasan yang dari air, ya, yang bisa menyaring udara dari air, ya. Kita kalau hidup di, eh, bawah laut tanpa peralatan nggak mungkin, ya, karena habitatnya berbeda, ya. Kita makhluk darat, ya, bernafas di udara, ya. Jadi kalau mau hidup di sana ya harus menyesuaikan, kita harus menyesuaikan habitat, lingkungan dari, eh, lokasi itu, ya, lokasi tanah perjanjian itu. Nah, jadi Bapak Ibu, menjadi umat pilihan itu sebenarnya ya kita membangun kesadaran apa? Membangun kesadaran bahwa kita sedang diberi kesempatan untuk merubah habitat kita, habitat manusia lama kita untuk dirubah menjadi habitat manusia baru. Jadi proses mengubahnya itu selama perjalanan hidup ini. Ya, jadi apa yang kita lakukan, kebenaran yang kita, kebaikan yang kita lakukan itu bukan untuk menambah, apa ya, pahala atau membuat perhitungan kebaikan kita supaya diperhitungkan untuk selamat atau tidak. Tidak, ya. Itu tidak ada artinya, ya. Kebaikan kita itu tidak, menambah satu hasta pun, ya, satu jengkal pun dari keselamatan. Karena keselamatan dibuka jalan hanya anugerah semata oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi apa yang penting di sini buat saya, Bapak Ibu, ya, menjadi umat pilihan itu satu choice, satu, ya, eh, kita harus memilih juga. Nah, nanti belakangan, itu yang, apa namanya, saya mau mau tekankan gitu, ya. Saya mau tekankan. Jadi peta perjalanan umat Israel ini, ya, ya, atau lihat di gambar ini, ya, nggak semuanya masuk sana, ya, nggak semuanya. Ini nih, gambar ini memperlihatkan ini adalah, filtering, ya, apa, seleksi, ya, penyeleksian, ya, nggak semua bisa masuk tanah kanan. Jadi orang Kristen pun ya akan mengalami perseleksian, ya, nggak semua bisa masuk ke tanah perjanjian yaitu rumah Bapa, ya. Nah, ini umat pilihan di zaman ini, Bapak Ibu, ini harus kita maknai secara benar, ya, bahwa di zaman anugerah ini itu tanggung jawabnya
ya lebih besar, lebih mendalam dan lebih apa ya dimensinya berbeda sekali ya. Bukan berarti ya kesulitan orang Israel saat itu jauh lebih berat dari kita sekarang ya. Kita mungkin nggak mengalami penderitaan fisik seperti orang Israel ya, tapi sebenarnya kita itu ada di dalam bahaya yang sama, bahaya bahkan lebih besar ya, yang menyebabkan kita tidak bisa sampai pada tujuan. Nah, eh, yang saya mau tekankan di sini gini Bapak Ibu ya, ini. Ya. Nah, umat pilihan itu kita baca di Yohanes 6:4 itu ya. Seringkali ini yang sering dikhotbahkan apa? Bahwa tidak ada yang bisa bacakan nih Yohanes 6:4 ini ayat favorit nih. Yohanes Tidak. Yohanes 6 ayat yang ke-44. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, pertanyaannya nih, apakah umat pilihan ditarik oleh Bapa atau umat terpilih yang ditarik oleh Bapa? Maksudnya ditarik oleh Bapa itu apa? Umat pilihan ditarik oleh Bapa atau umat terpilih yang ditarik oleh Bapa? Nah, ayat ini seringkali ya ditafsirkan bahwa kita itu di, otomatis dipilih oleh Tuhan ya, menjadi orang Kristen artinya sudah dipilih dan pasti akan sampai kepada Bapa ya. Apakah umat pilihan ini akan bisa sampai kepada Bapa ya? Ini pertanyaan pertanyaan besar ya kan. Dulu kita memahami bahwa kalau Bapa sudah menarik kita ya, menarik orang untuk percaya pada Yesus ya pasti akan eh, sampai kepada rumah Bapa otomatis gitu. Apa maksudnya? Pokoknya nggak mungkin argumentasinya gini, nggak mungkin Allah yang Maha Kuasa gagal, betul nggak? Gagal dalam masa yang dia pilih gagal gitu kan? Ya, itu argumentasi yang tidak kuat karena ya kalau argumentasinya itu ya kenapa manusia yang diciptakan oleh Allah kok sampai gagal gitu kan? Allah yang menciptakan kok bisa gagal? Nah, itu kan pertanyaannya bisa ke situ. Tapi harus dipahami ya tentang hukum tatanan kan, ada tatanannya bahwa Allah melibatkan ya kehendak bebas manusia. Jadi kalau maksud ditarik ini ya kalau dilihat dari bahasa aslinya sebenarnya ini tidak otomatis tapi ada opsi ya, ada kemungkinan ya eh, dia mau atau tidak. Kalau dia tidak mau ya tidak bisa. Jadi kalau bahasa saya ditarik oleh Bapak itu dikondisikan ya, dikondisikan oleh Bapak untuk mengenal jalan kebenaran ya, mengenal Yesus. Tapi apakah umat itu terpilih atau tidak itu menjadi tanggung jawab kita ya. Seperti orang Israel, orang terlahir sebagai bangsa Israel saat itu ya tidak ada andil dia sendiri ya. Anak yang lahir dari bangsa Yahudi kan dia nggak bisa milih ya terlahir aja sebagai bangsa Yahudi. Umat pilihan aja. Tapi apakah dia sampai Kanaan atau tidak? Nah, itu pilihan-pilihan dia ya, pilih-pilihan dia. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi frasa ini Alkitab ini bukan kamu yang memilih aku tapi akulah yang memilih kamu. Hendaknya dimaknai secara lebih luas ya. Eh, bukan hanya gini, bukan hanya fokus pada Tuhan yang memilih aku, ya, Tuhan yang memilih aku, ya, selesai. Artinya, kalau Tuhan sudah memilih sudah urusan selesai, ya. Apalagi kuat sekali, bukan kamu memilih aku, tapi Allah. Kalau sudah Allah memilih kamu, udah nggak ada yang bisa nolak.
Tidak ada yang bisa menolak anugerah katanya. Ya, sehingga kamu kalau sudah jadi Kristen percaya sudah pasti langsam ya, langsam masuk surga, eh, dimuliakan bersama Tuhan. Ya. Nah, kita harus eh, sadari ya, umat pilihan yang terpilih nanti masuk rumah Bapa itu harus punya syarat ya, dikembalikan ke rancangan semula. Ya, serupa dengan Kristus atau melakukan kehendak Bapa dengan cara mengerjakan keselamatan takut dan gentar. Nah, ini kita udah pelajari. Jadi, Bapak Ibu, ya yang menjadi tesis, yang menjadi tema malam ini sebenarnya pertanyaan ini. Ya, ini sudah biasa kita dengar. Tapi pertanyaan ini, benar bahwa Tuhanlah yang memilih aku menjadi umatnya, umat pilihan. Tetapi setelah aku terpilih, apakah aku sudah memilih Tuhan menjadi satu-satunya tujuan dan prioritas hidupku? Menjadi orang Kristen, apakah otomatis menjadi umat pilihan, menjadi orang Kristen, itu apakah otomatis sudah memilih Tuhan? Itu pertanyaan besarnya. Saat saya menjadi percaya Yesus Kristus, menjadi orang Kristen, apakah menjadi umat pilihan nih? Apakah saya otomatis sudah memilih Tuhan? Ya, jadi jangan terpaku pada Injil yang mengatakan bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Pertanyaannya adalah, memang Tuhan yang memilih aku menjadi umat pilihan. Pertanyaan adalah, apakah aku memilih Tuhan, sudah memilih Tuhan? Nah, mungkin itu disaringkan ya Pak Lepria. Ini kunci nih. Kalau ini baru sebulan ini aja menjadi bahan perenungan saya. Oh iya, sekarang biasanya kita merenungkan menjadi umat pilihan ya karena menghayati hanya satu aspek, yaitu Tuhan yang sudah memilih kita. Tapi pertanyaannya, apakah aku sudah benar memilih Tuhan? Kenapa pertanyaannya? Kan kita digambarkan nih Bapak Ibu ya, eh, sebagai mempelai, benar nggak? Mempelai Tuhan, ya kan? Mempelai Kristus. Ada dua dua ini ya, dua oknum nih yang menjadi pasangan ya, mau direkatkan. Kalau sama seperti kita menikah kan, menikah nih, dipertemukan. Apakah hanya pria yang memilih wanita atau wanita juga memilih prianya? Kan dalam pernikahan tidak mungkin salah satu yang memilih kan, dua-duanya saling memilih, betul nggak? Ya, dalam pernikahan itu dua-duanya saling memilih gitu. Ada peran masing-masing aktif ya, peran aktif masing-masing. Ya, prianya memilih wanitanya, wanitanya juga harus memilih si pria itu, sehingga itu akan menjadi hubungan yang sehat, hubungan yang membuahkan hasil, menjadi buah-buah kehidupan yang baik. Nah, kalau Allah memilih umatnya, umat pilihan, Kristus memilih mempelainya, apakah sang mempelai ini memilih dia? Ya, apa itu artinya memilih Tuhan? Nah, itu yang mau kita dalami di sini. Ya, memilih Tuhan itu apakah otomatis ya saat aku menjadi orang Kristen? Oke, ada yang bisa kasih sharing nggak? Nah, sebelum saya lanjutin materinya. Iya, teman-teman ada yang kira-kira mau kasih pandangannya yang teman-teman pahami? Bisa? Silakan. Sebelum Bapak Tadus lah ya. Mas Yandri, dimulai Mas Yandri, habis itu Yanti. Ko Afi silakan, Ko Afi duluan, silakan Ko Afi. Oh, nggak apa-apa, Pak. Teman-teman dulu nggak apa-apa. Nanti saya belakangan aja nggak apa-apa. Ko Afi yang lebih siap duluan. Habis Ko Afi baru Mas Yandri, silakan Ko Afi. Ini penjabaran Pak Anton ini saya angkat topi ini. Penjabaran malam hari ini, Bapak begitu tenang, begitu slowly membicarakan firman Tuhan,
umat pilihan Tuhan, bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan tidak semua orang yang dipilih Tuhan itu akan masuk ke tanah perjanjian. Seperti juga orang-orang Kristen zaman sekarang. Ya Pak ya, Bapak ada Ya. nyinggung soal begitu ya Pak ya, tadi kalau saya dengar itu. Dari awal sampai pertengahan pembicaraan ini. Yang saya mau tanyakan begini Pak. Di perjanjian lama itu memang bangsa Israel itu tegar tengkuk ya Pak ya. Tegar tengkuk, suka memberontak, suka tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tapi Tuhan itu, Allah itu sayang kepada bangsa Israel itu. Walaupun bangsa Israel itu banyak kali mendukakan hati Allah, tapi Tuhan, Allah itu dengan setia, dengan sabar, selalu memberikan kasih yang melimpah kepada bangsa Israel itu. Dan bangsa Israel itu dituntun ke jalan Tuhan melalui nabinya yaitu Musa yang begitu sabar, begitu memberikan kasihnya kepada bangsa Israel untuk selalu menjaga, mengikuti perintah Tuhan begitu baik ya Pak ya. Nah, dalam hal ini Pak, itu kan bangsa Israel itu begitu banyak dan Tuhan sudah juga berbicara sama bangsa Israel itu, tidak semua angkatan ini akan masuk ke tanah perjanjian atau di tanah Kanaan itu ya Pak ya. Begitu juga orang percaya untuk saat ini. Nah, implikasinya Bapak bagaimana membandingkan perjanjian lama ini dengan perjanjian baru yang kita jalani saat ini, zaman saat ini ya Pak. Bagaimana Pak penjelasan Bapak ini? Penjelasan saya nanti di akhir di Pak Hafiz, justru kita masih diskusi nih. Oh ya, Ini belum boleh. selesai Oke. materinya. Ya, oke. Supaya ada masukan, sharing. Ada jadi, titik temu, ya, oke. Silakan yang tadi lain kan, ya. ya pertanyaan ini, Ko Afi, Ya. kan kita selalu fokusnya umat pilihan kita yang dipilih kan, betul kan? Bukan Bapak yang memilih aku, betul. tapi bukan aku yang memilih, bukan kamu yang memilih aku. Jadi bukan manusia yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih manusia sebagai umat Kita, pilihannya. iya, betul. Nah, pertanyaannya, apakah otomatis kita sebagai umat pilihan itu sudah memilih Tuhan enggak? Belum tentu Pak itu, belum Nah. tentu. Iya. Apa penjelasannya gimana menurut Kak Afi? Kenapa belum tentu? Apa menjadi orang Kristen itu otomatis sudah memilih Tuhan sebagai satu-satunya Sebab prioritas begini hidup? Pak, seseorang itu bisa mengikuti Tuhan itu lantaran ada roh Tuhan yang menarik diri seseorang itu Pak. Itu Pak. Itu poin saya yang saya bisa dapat Pak, begitu. Jadi orang mau mengikuti Tuhan, mau mengikuti Juru Selamat kita, Yesus Kristus, itu kalau nggak ada tarikan dari Bapa kita yang di sorga, ya, itu nggak mungkin seseorang itu bisa masuk ke dalam fase begitu, Pak. Walaupun kita keluarga sendiri, koko saya, umpamanya, saya suruh-suruh begini, dia tidak mau, Pak. Tidak mau. Tapi kita sebagai keluarga, kita doain nama itu, koko saya doain. Sampai lama Pak, 4-5 tahun. Baru Tuhan tarik dia Pak. Baru dia menjadi ciptaan baru. Baru dia seorang percaya kepada Tuhan Yesus Pak itu. Butuh waktu Pak. Butuh pengorbanan juga dalam hal ini Pak. Itu saya udah jalani Pak. Saya udah saksikan begitu Pak. Ya, betul Pak. Itu satu aspek yang selama ini ya kita kebenaran itu yang dominan ya, bahwa betul bahwa kalau tidak ditarik Bapak artinya tidak dikondisikan ya untuk mengenal Tuhan, tidak mungkin. Makanya ada umat pilihan dan umat yang bukan pilihan. Jadi kalau saudaranya Ko Afi itu akhirnya mengenal Kristus, yaitu dia masuk umat pilihan, dapat anugerah Tuhan untuk mengenal. Nah, pertanyaannya, apakah setelah orang yang tadinya nggak kenal Yesus, akhirnya percaya sama Yesus, ya, itu sebagai umat pilihan, otomatis dia sudah memilih Tuhan sebagai jalan hidupnya, prioritas hidupnya. Atau setelah
pokoknya sudah ditarik oleh Bapa, udah selesai, udah selamat sampai tujuan gitu. Nah, itu pertanyaan besarnya. Nah, kalau menurut Bapak, orang ini sudah terselamat atau belum, Pak? Sebab kan kalau orang yang terselamat ini kan harus ada melalui baptisan, ya kan, Pak ya? Hmm. Baptisan itu kan ada berapa macam cara begitu ya, Pak ya? Ya, ini teman-teman harus sudah paham ya, ini memang pandangan Kohafidi yang standar, apa yang biasa didapat ya. Tapi kita mau masuk lebih dalam. Artinya kan orang memahami kalau sudah ditarik sama Bapak menjadi orang Kristen ya, ya udah sudah selesai tugasnya gitu. Nah, saya tadi membawa perbandingan perjalanan umat Israel ya dari Mesir ke Kanaan, Koafi. Ya, Umat Israel itu kan umat pilihan, setuju kan? betul, Umat pilihan betul. secara jasmani, setuju nggak? Umat pilihan dari bangsa lain, bangsa lain nggak dipilih oleh Elohim Yahweh ya untuk menjadi umatnya, tapi hanya orang Israel saat itu. Tapi ternyata orang Israel yang dari Mesir ini yang umat pilihan itu nggak otomatis bisa sampai ke tanah perjanjian, bahkan sebagian besar nggak sampai gitu, terhilang ya. Paralelnya dengan orang Kristen, harusnya orang Kristen menjadi peringatan. Nah, di situ Paulus menekankan tuh di mana Pak Lepri itu Korintus ya, peringatan bahwa eh, perjalanan orang Israel itu menjadi peringatan buat kita bahwa kehidupan beriman, keberiman ya itu satu perjalanan proses yang apa harus diwaspadai, harus dijalani gitu supaya kita sampai di tujuan ya. Apa yang harus dilakukan? Ya, lihat bangsa Israel di situ. Mereka tidak sampai kenapa? Karena ternyata ya sifat karakter budak ya, karakter yang apa tidak baik gitu ya, karakter ini Tuhan tidak bisa mengizinkan karakter model-model kayak gini itu sampai ke tanah Kanaan. Ya, makanya harus ada pengujian, ada penyaringan lewat peristiwa hidup ya, diuji manusianya. Ya, apakah benar-benar sungguh percaya Elohim Yahweh enggak? Ya. Jadi Tuhan me- mengizinkan peristiwa kesulitan-kesulitan itu terjadi untuk sebenarnya untuk memperlihatkan ya kepada bangsa Israel, memberitahu kepada bangsa Israel siapa dirinya, apa yang masih kurang, apa yang masih salah dalam diri orang Israel itu, apa karakter apa yang Tuhan tidak berkenan. Paralel dengan itu, ya kita sebagai orang Kristen itu sebenarnya saat kita sudah punya kesempatan mengenal Yesus, ya menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, itu kita juga melakukan perjalanan padang gurun, perjalanan penderitaan yang harus dilalui supaya kita tahu ya kodrat dosa, ya ada banyak broken ya kerusakan-kerusakan yang kalau nggak ditanganin kita nggak akan sampai pada rumah Bapa. Ya kodrat dosa ini itu PR utama gitu. Itu hal yang mutlak harus diselesaikan ya kalau kita mau masuk ke rumah Bapa, ya kan? Nah, jadi sebenarnya menjadi orang Kristen, waktu pertama kali kita mendeklar sebagai orang Kristen itu adalah awal perjalanan, bukan akhir perjalanan. Itu awal perjalanan, ya. Jadi makanya di Filipi 2 ayat 12 sampai 13 jelas dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena bukan Allah yang kadang Allah sudah memberikan ya energi ya eh, kepada kita untuk kita bisa mengerjakannya. Jadi Allah punya peran itu kata mengerjakan di Filipi 2:12 itu bukan Allah yang mengerjakan tapi Allah yang energeo, memberi energi, memberi kemampuan kita untuk kita berjalan dalam keselamatan itu. Oke, ada yang lain?
Pak Lepri, Pak Tadus ya. Tadi yang mungkin Pak Lepri tangkap nih apa yang dipertanyakan oleh Ko Afi. Iya, Yandri baru itu Yanti. Silakan Yandri. Oke. Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Mungkin dari saya ah, dalam perjanjian lama itu kan umat pilihan, itu bangsa Israel, di mana ah, Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Tetapi dalam perjalanannya mereka tidak semua sampai ke tanah Kanaan karena ada bersungut-sungut. Oleh karena itu, menurut saya di zaman anugerah ini juga tidak jauh berbeda juga. Kenapa demikian? Karena walaupun dalam Yohanes 6 ayat yang ke-44 itu kita yang Bapak yang menarik kita, Bapak yang menarik kita, tapi akan tetapi dalam diri kita masih ada free will atau kehendak bebas yang belum uh, belum sepenuhnya belum terkadang masih dikuasai oleh dosa atau terkadang masih apa namanya masih Keduniawian. ya ke tren daging yang selalu uh, membuat kita uh, jauh daripada, walaupun kita jauh daripadanya. Oleh karena itu, menurut saya, walaupun kita sudah sebagai orang Kristen sudah percaya kepada Yesus, tapi tak semua kita di zaman anugerah tidak jauh berbeda dengan zaman perjanjian lama, yaitu bangsa Israel juga. Mungkin itu dari saya. Yanti, silakan Yanti. Baik, terima kasih. Shalom. Pertanyaan yang diberikan, saya belum tentu kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya prioritas kita. Mengapa? Karena kita ini memiliki kodrat dosa. Kodrat dosa, potensi dosa itu masih ada dalam diri pribadi kita. Tetapi kalau kita ingin menjadikan Tuhan sebagai tujuan atau prioritas kita, artinya kita harus menanggalkan berjuang untuk melawan keinginan daging kita dan melepaskan segala sesuatunya untuk menjadikan Tuhan itu prioritas kita. Nah, kemudian yang kedua itu kita sebagai orang percaya, kita bukan hanya sebatas percaya, tetapi kita juga harus menderita. Banyak mungkin orang percaya yang kemudian jatuh dalam berbagai pencobaan, tidak terima keadaan, tidak terima untuk menderita. Mereka harus meninggalkan, harus tidak menjadikan Tuhan itu prioritas mereka karena mereka tidak mau menderita. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih. Iya, jadi kan ini kan mereka umat pilihan, tapi yang jadi pertanyaan, betul nggak mereka sudah memilih Tuhan dalam hidupnya? Ya itu maksudnya ya. Kita ini udah ditarik oleh Bapa, tapi dalam hidup ini kalau dibilang ditarik oleh Bapa terus itu secara otomatis ya udah saya ini orang pilihan udah ditarik oleh Bapa. Apakah itu secara otomatis sehingga kita tidak ada kehendak bebas yang di dalam kita itu seperti apa? Mau diapakan? Nah, itu yang harus diluruskan di situ gitu kan. Bahwa ternyata masih ada orang yang notabene katanya sudah hamba Tuhan, udah dipakai tapi terbukti ya gitu. Nah, jadi kehendak bebasnya ini seperti apa? Kan kita ini kan bukan robot kan. Nah, itu harus disempitkan ke situ. Silakan Pak, makasih. Oke. Ya, aku lanjutin ya.
Jadi itu yang dari di Palepi ungkapin ya. Eh, Persoalannya sekarang ini ya sebagai umat pilihan ini umat pilihan kita sudah bukan usaha kita gitu ya. Kita mengenal Kristus itu benar anugerah, benar-benar anugerah gitu ya, karena tidak ada yang bisa menarik kecuali Bapa yang menarik kita. Tapi yang menjadi persoalan kita sekarang, saat kita sudah dipilih Tuhan, apakah kita sudah benar-benar memilih Tuhan? Jadi yang harus diingat, jangan hanya berhenti bersuka cita ya kita sudah jadi orang Kristen atau saudara kita, wah dia percaya Yesus, udah aman, aman deh. Yang penting dia Kristen. Kalau istilah ibu saya dulu, yang penting ada pegangan gitu. Tahu nggak? Yang penting punya pegangan gitu. Minimal pegangannya Tuhan Yesus gitu. Udah aman lah. Ya, tapi yang menjadi persoalan, apakah dia sudah benar-benar memilih, ya, memilih Tuhan juga. Ya, ternyata tidak semua orang umat pilihan yang masuk dalam golongan umat pilihan ini otomatis memilih Tuhan. Ya, memilih Tuhan itu tidak otomatis karena apa? Karena tadi yang paling bilang ada kehendak bebas yang dibilang tadi ada kehendak bebas. Karena ada kehendak bebas, maka manusia diberi pilihan. Ya, kalau otomatis udah pasti dia milih Tuhan deh. Dia pasti jalannya benar deh. Dia pasti masuk surga deh. Udah pasti sana lurus. Ah, itu tidak ada peran kehendak bebasnya. Ya, peran kedaulatan Allah adalah memberi kita kesempatan mengenal Yesus. me, Apa ya, mengkondisikan sehingga kita kenal ya. Pengkondisian Tuhan itu kadang-kadang supranatural ya. Seringnya pengkondisian Tuhan tuh karena kita bawaan lahir dalam keluarga Kristen otomatis kita kenal Yesus ya, atau ada satu peristiwa tertentu ya. Jadi orang yang bukan keluarga Kristen agak sulit ya kan untuk kenal Yesus, tapi Tuhan ya, bisa punya cara untuk mengenalkan kita ya, kenal Yesus. Itu benar-benar kedaulatan Tuhan itu kita harus bersyukur anugerah gitu. Tapi saat kesempatan itu datang dan kita akhirnya memilih Tuhan Yesus ya secara jasmani kita mengakui Yesus sebagai Tuhan Selamat. Nah, saatnya kita mengarahkan kehendak bebas kita untuk memilih Tuhan sebagai satu-satunya yang paling penting, tidak ada yang lain. Sepenting memilih pasangan kita dalam pernikahan. Ya, jadi prioritas yang dimaksud adalah prioritas satu-satunya. Waktu seorang pasangan pria wanita menikah, ya, pria itu menjadi pilihan satu-satunya, nggak ada yang lain untuk pendamping hidupnya. Demikian juga si wanita bagi si pria adalah pilihan satu-satunya saat itu. Hanya maut yang bisa memisahkan, ya, mono, ya. Seperti kita Allah kita juga mono, esa mono, maka dalam hal pasangan juga mono, ya, monogami. Nah, ini konsep ini. Nah, ya, Injil juga ya, Paulus juga mengatakan ya di 2:11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, kita dipertunangkan nih, ada apa Paulus mau mempertunangkan kita ya kepada Kristus. Ya sudah kita sudah mungkin menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat ya, tapi untuk bisa sampai tahap pernikahan ya, pertemuan penyatuan itu ya si perawan suci ini juga harus memilih gitu ya. Kita sebagai mempelai perempuan ya dibanding Kristus ya, Kristus lebih dulu sudah melakukan kehendak bebasnya untuk memilih kita. Kita harus memberikan pilihan itu juga, pilihan utama kita kepada Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu ya, perkara ya memilih Tuhan itu bukan perkara yang otomatis atau perkara yang gampang gitu ya, atau itu suatu yang abstrak ya. Kadang-kadang mungkin dia mau berpikir, loh kalau kita jadi Kristen, bukannya kita sudah memilih Tuhan ya sebagai Tuhan dan Selamat ya? Ya mungkin dalam
dalam kehidupan bermasyarakat kita sudah melakukan pilihan ya, dengan terbukti di KTP kita ditulis Kristen ya. Itu artinya kita memilih untuk memeluk agama itu. Tapi yang saya maksud adalah apakah kita membuat pilihan ya yang sama, kualitasnya sama seperti Kristus memilih kita. Kristus memilih kita itu dengan apa? Mengorbankan nyawanya. Dia memberikan nyawanya pada mempelainya itu, umat tebusannya itu. Apakah kita yang sudah diberikan nyawa itu juga nggak mau memberikan nyawa balik? Ya, itu pertanyaan yang eh, masuk ke saya gitu. Oh iya ya, Tuhan Yesus itu memilih kita tuh dengan apa ya, tindakan yang luar biasa, mati di kayu salib loh, memberikan nyawanya. Ya, kita harusnya punya balasan ya, pilihan yang sama, yaitu memberikan nyawa kita juga kepada Kristus. Nah, apa maksudnya memberikan nyawa? Ya, yang memberikan nyawa di sini bukan kita bunuh diri buat Kristus, bukan ya, tapi memberikan hidup. Ya, nyawa itu berarti hidup, kesenangan. Ya, hidup itu diwarnai oleh kesenangan, kesenangan kita, egois kita, apa hasrat hidup kita. Jadi memilih Tuhan, ya, memilih Tuhan itu berkorelasi dengan pilihan hidup kita hanya dipersembahkan kepada Tuhan. Seluruh hidup kita, ya, di mana tercakup di situ kesenangan-kesenangan, prioritas semuanya itu harus memprioritaskan perasaan Tuhan itu. Ya, yang istilahnya itu sekelas ya pengorbanan nyawa Tuhan Yesus buat kita. Jadi, Bapak Ibu, kalau dalam aspek kehidupan kekristenan kita, kita punya kesadaran memilih Yesus hanya waktu kita dibaptis atau waktu kita mengucapkan ikrar percaya, ya, itu ada yang miss, ada yang kurang, ada yang tidak lengkap. Karena apa? Memilih Tuhan itu sejatinya adalah proses, ya. Setiap hal yang kita buat, ya, keputusan yang kita buat ya dalam hidup itu kita punya banyak pilihan. Jadi Bapak Ibu, ya, memilih Tuhan itu sebenarnya diwujudkan dengan kita membuat pilihan-pilihan dalam kegiatan sehari-hari itu dengan selalu memperhatikan perasaan Tuhan tadi, dengan selalu memperhatikan kebenaran firman. Jadi kalau ada satu area, ya, kita banyak area kan, sekolah, keluarga, masyarakat, bisnis, apa semua. Ada satu area atau beberapa area yang kita tidak melibatkan Tuhan, tidak memperhatikan perasaan Tuhan, artinya kita belum memilih secara penuh, belum memberikan nyawa kita. Mungkin dalam area ibadat minggu, kegiatan rohani kita sudah memilih, ya, memilih em, memberikan waktu kita untuk kegiatan itu. Tapi kadang-kadang tanpa sadar kita suka memisahkan kan. Kalau urusan gereja, ya itu nanti satu minggu lah. Kalau urusan hari-hari yang lain, ya udah itu urusan saya sendiri. Ya, jangankan melibatkan Tuhan, ya, dalam setiap keputusan. Ingat Tuhan aja enggak. Gitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu materi tentang umat pilihan ini yang suatu yang baru buat saya karena saya dipertanyakan kembali ya seberapa saya sudah memilih dia dalam setiap aspek ya, bukan jadi memilih Tuhan itu bukan peristiwa sekali kejadian gitu loh, kita menjadi orang Kristen itu satu pilihan kita, tapi pembuktian bahwa kita sudah memilih Tuhan, kita harus pada sampai taraf memberikan nyawa kita itu dengan membuat pilihan-pilihan kecil setiap hari, setiap saat, di mana di semua aspek kita itu kita minimal mengingat Tuhan, maksimalnya kita memperhatikan perasaan Tuhan. Kita peka pada apa yang Tuhan kehendaki. Jadi sekali lagi, berarti pertanyaannya memilih Tuhan itu suatu proses, ya betul. Proses juga, ya. Suatu perjalanan juga. Itulah kenapa di depan saya ngomong asyiknya menjadi Kristen.
menjadi orang Kristen itu suatu journey, perjalanan, tidak sesuatu yang eh, apa ya selesai di awal gitu loh, ya. Tapi satu perjalanan untuk menemukan ya siapa kita tadi yang tidak tahu menjadi tahu gitu loh. Yang tadinya kita tidak tahu apa yang tidak tahu menjadi tahu apa yang tidak tahu, akhirnya kita tahu apa yang kita tahu. Ya, itu kalau kemarin kita gambarkan jendela jauhari ya. Ya, kita perjalanan hidup itu kita itu benar-benar mau menelanjangi diri kita, melihat ya, melihat apa yang masih salah ya, tidak sesuai rancangan semula. Ya, jadi Bapak Ibu ya, walaupun nih ya, saya secara sadar tuh, Tuhan saya memilih Engkau nih, apa saya nggak mau menyimpang nih. Waktu saya berdoa begitu pun dengan hati yang sungguh-sungguh itu, nggak otomatis kita langsung tahu loh kekurangan kita loh. Tuhan tuh benar-benar memakai apa ya proses dan memakai kehendak bebas kita ya dalam perjalanan menemukan diri kita itu luar biasa bagaimana Tuhan sungguh memberikan tempat pada manusia ciptaannya untuk bisa apa ya eh, menerima anugerah yang besar ya diberi tanggung jawab Tuhan yang luar biasa ya jadi Bapak Ibu eh, mari pertanyaan ini kita bawa ya sebenarnya ini masih ada beberapa slide ini kayaknya nggak selesai nih Pak Lepri ya saya lanjutin ya karena apa ya eh, memilih Tuhan ya nanti Bapak Ibu akan sampai pada kesimpulan ya bagaimana kita memilih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari itu menentukan perjalanan kesempurnaan kita menentukan bagaimana perjalanan kemuliaan kita jadi yang disebut serupa dengan Kristus dimuliakan bersama Kristus nantinya ya hidup dalam kemuliaan itu bukan sesuatu yang abstrak sebenarnya waktu kita masuk dimensi ini kita masuk dalam pengertian ini bahwa memilih Tuhan ya sesungguhnya adalah hal yang praktis, hal-hal pilihan sehari-hari yang kita kita bisa buat, maka kita akan tahu ya di level mana kita sekarang berada. Ya, makin mengetahui rahasia-rahasia kita. Jadi menjadi orang yang sempurna ya seperti Bapa itu jangan dipandang satu kondisi yang ideal, langsung ideal gitu ya. Kita sempurna itu nggak mungkin ya karena tidak eh, tidak mungkin ada orang yang benar terus. Enggak. Kita dalam perjalanan menuju ke kesempurnaan. Kesempurnaan itu dibangun dari setiap pilihan-pilihan kecil. Kita menjadi sempurna pada ujungnya itu ditentukan oleh pilihan-pilihan kecil kita ya di mana kita harus sempurna dalam setiap pilihan. Misalnya kalau eh, hari contohnya kita punya eh, sudah menyiapkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, gitu ya. Tapi akhirnya kita memilih untuk melakukan kegiatan yang lain. Ya, itu dalam hal ini kita meleset, ya, tidak sempurna di situ. Tapi kalau akhirnya kita komit mau mendengarkan khotbah, ya, sesuai dengan rencana kita, kita sempurna di situ. Ya, kehendak Tuhan dipenuhi. Itu satu langkah. Nanti langkah yang lain saat ya paling sering saya mencontohkan saat dalam perjalanan kita naik mobil gitu tiba-tiba diserempet atau ada perilaku kendaraan lain yang mengganggu kita. Nah, kita dihadapkan satu pilihan, kita marah, kita sabar atau apa, ya. Kita upayakan kita bisa sempurna di situ dengan melakukan pilihan terbaik di suatu kondisi itu. Pilihan-pilihan benar saat itu, Bapak Ibu, itu akan membawa kita kepada akhirnya kesempurnaan. Itu menandakan bahwa kita memilih Tuhan setiap hari, setiap saat, ya. Nah, mungkin minggu depan eh, saya lanjutkan ya eh, materi ini tentang bagaimana menjadi umat pilihan yang memilih Tuhan itu praktisnya gimana. Sebenarnya sudah pernah saya berikan materinya yaitu materi panah keputusan nih.
ya nanti ada hal praktis ya yang bisa kita lihat, kita ukur ya bahwa memilih Tuhan itu sebenarnya sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari. Dan kalau kita memilih Tuhan setiap hari, kita bisa mencapai kesempurnaan yang Tuhan Yesus kehendaki gitu. Bukan sesuatu yang abstrak ya. Jadi Bapak Ibu, eh, percayalah bahwa ini bukan sesuatu yang rumit sebenarnya, simple, tapi juga bukan sesuatu yang gampang ya. Tidak gampang artinya mudah dilakukan, tidak. Ini benar-benar membutuhkan keseriusan kita ya. Jadi dalam materi ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mempertanyakan kembali ya, apakah kita sudah memilih Tuhan setiap hari? Ya, apakah kita sudah mengembalikan atau memberikan hal yang setimpal dengan yang Tuhan berikan buat kita? Minimal mungkin tidak akan seimbang, tapi maksimal yang kita bisa berikan yaitu memberikan pilihan hidup kita, hanya memilih Tuhan dalam setiap kesempatan, memprioritaskan perasaannya dalam setiap hal, setiap hal yang kita lakukan. Oke, itu dulu Pak Lepri, saya kembaliin. Thank you. Ya, kita tutup dulu dalam doa ya. Setelah itu kita lanjut diskusi. Oke, kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami sehingga malam hari ini kami menerima setiap kebenaran yang sudah disampaikan oleh mentor kami. Kami sudah belajar untuk setiap kebenaran firman-Mu mengenai umat pilihan yang diimplementasikan kepada setiap kami menjadi orang-orang yang sudah mengenal Kristus di dalam hidup kami ini. Kami bersyukur biarlah Roh Kudus mengurapi kami sehingga setiap kebenaran firman-Mu lebih lagi kami boleh pahami dan mengerti supaya kehidupan kami sungguh-sungguh mengenal Engkau Bapa di surga, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Engkau Yesus Kristus yang Bapa utus bagi kami menjadi jalan pendamaian. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu, mentor kami Bapak Anton Kurniawan dalam segala pekerjaannya setiap hari. Engkau yang membuat berhasil dan beruntung, dan Engkau menyatakan kebenaran-Mu bagi hamba-Mu untuk terus disampaikan bagi kami di dalam Zoom Discipleship ini Bapak. Terima kasih. Biar berkat rahmat anugerah-Mu Engkau curahkan atas kehidupan kami, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami, biar Engkau yang memeliharanya dengan sempurna. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan. Amin. 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 Thank you. Amin. Amin.